What you went into all fast like that, huh, girl? Looking good. Good. Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan melanjutkan cerita Jen di I Spit on Your Grave, merangkum alur cerita dari part 3-nya yang rilis pada tahun 2015. Kenapa langsung ke part 3? Kalau nggak salah part 2-nya itu ceritanya masih sama dengan part 1, cuman pemeran utama dan antagonisnya diganti. Kalau nggak salah profesi pemeran utamanya di sana sebagai model. Oke, bagaimana nasib Jen setelah melakukan pembunuhan kepada pelaku-pelaku pemerkosanya? Dan bagaimana kabar Jen setelah menjadi korban Cikidi Papau yang sangat brutal? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal film ini kita akan diperlihatkan Jen terbangun dari mimpi buruknya tentang kejadian masa lalu. Di sana juga terlihat ada seorang dokter yang menangani terapi Jen dari traumanya. Sedikit penjelasan, Jen ini pindah ke kota New York dari kota sebelumnya dan mengganti namanya menjadi Angel untuk mengelabui jalur hukum. Jadi orang-orang di sana tahu kalau Jen ini adalah korban pemerkosaan, tapi mereka tidak tahu kalau Jen ini membunuh para pelakunya. Dimana setelah terjadi itu Jen bersifat dingin terutama pada kaum pria yang ingin mendekatinya. Termasuk kepada Metes, kita panggil saja Matt, rekan kerja Jen yang hanya ingin mengajaknya berteman. Give you a handy in the supply closet. But that guy's an asshole. Dan informasinya sekarang Jen tidak lagi menulis, tapi dia bekerja di salah satu perusahaan di New York. Ketidakpercayaan Jen pada kaum pria karena di sana dia masih menemui pria-pria kepurut yang seperti ini. Nice tits. Seperti ini. Huh, girl? Looking good. Dan seperti ini. Indahnya pemandangan. Karena trauma yang semakin berlarut, dokter yang menangani Jen menyarankan dia untuk bergabung pada suatu kelompok atau organisasi di mana orang-orang dalam kelompok itu adalah korban-korban kekerasan Cikidi Papau, kelompok yang dipimpin oleh Lin. Di sana mereka bisa lebih meluapkan emosi, berbagi cerita masa lalunya, dan berbagi pendapat. Tapi di sana Jen masih bersifat dingin dan tertutup. Dia tidak mau menceritakan tragedi dan masa lalunya. I'd rather not. To take a quick potty break. Di kelompok terapi itu Jen dihampiri oleh seorang pria yang lumayan berumur dan bernama Koza, dan pikiran buruk saya mulai keluar. Siapa yang telah menzalimi Koza ini, woi, Bambang? Untunglah di sana datang wanita yang bernama Marla dan menjelaskan alasan Koza ikut kumpulan ini adalah karena anak perempuan Koza ini dulunya diperkosa oleh pacarnya. Tapi dia dibebaskan polisi karena menang di persidangan, dan akhirnya anak Koza bunuh diri dan Koza pun frustasi. Dan hal itu juga membuat Koza tidak percaya dengan keadilan jalur hukum. Cerita dengan Marla yang berlarut dan cukup panjang dan akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Lagi-lagi Jen diganggu oleh kumpulan pria kepurut. Dan di sana si Marla datang lagi untuk membantu Jen, mengatakan kalau mereka berpacaran atau lesbihe. Fucking you for free. That thing. When a straight woman would rather eat pussy than fuck your. Jen terlihat semakin akrab dengan Marla. Hari berikutnya di kumpulan terapi mereka mendengarkan curhatan dari salah satu anggota di sana yang bernama Casey. Di mana Casey ini selalu dicekidi Papau oleh ayah tirinya. Anjir. Pulang dari sana, Jen dan Marla mulai jahil, mengerjai pria tua yang mabuk. Jen sudah mulai terlihat enjoy. Mungkin Marla adalah teman pertamanya di kota itu. Dan keseharian Jen selalu bersama Marla. Hari berikutnya mereka pergi ke rumah Casey melihat bentuk seperti apakah ayah Casey ini. Apakah dari kalangan kolor hijau atau punya hubungan darah dengan kolor hijau. Dan ternyata pria seperti inilah dia dan bernama Ron. Mereka mengikuti Ron ke tempat kerjanya. Dan ternyata Ron ini adalah seorang pria yang benar-benar lapar. Istighfar Ron. Di jam pulang kerja, Marla dan Jen mengikuti Ron. Dan sadisnya Marla ingin menghabisi nyawa Ron. Untunglah Jen mencegahnya. Oh my god! Can you believe that? What did you do, you crazy bitch? He's probably got a concussion. Tapi mereka mendapatkan dompet Ron untuk bersenang-senang. Jen pun semakin enjoy melalui hari-harinya. Ditambah mereka mendengar Casey menceritakan ayah tirinya sudah mulai berubah dan menjadi lebih baik. Different, nicer. Sepertinya malam ini Marla tidak ingin mengopi bersama Jen. Dia ingin keluar sendirian karena ada urusan kecil bersama mantannya. Dan Jen pun mulai memberi harapan kepada Matt. Hey, ask me again sometime. I will. Tapi di pertemuan kelompok berikutnya, Jen melihat suasana kumpulan itu sedikit berbeda dan tegang.
Tak lama kemudian datanglah detektif Dylan tanpa Milea, memberi kabar duka mengatakan Marla telah tewas dan diduga kena pembunuhan dan pemerkosaan. We did discover the body of Miss Finch. Now, this is a homicide investigation. Betapa terpukulnya Jen hari ini. You? Dylan ingin mendalami kasus, meminta pernyataan tentang latar belakang kehidupan Marla dari seseorang yang benar-benar mengenalnya. Jen yang merasa akrab dengan Marla angkat bicara dengan hal itu. Friend of mine. Mengatakan malam itu Marla pergi menemui mantannya, dan perbincangan yang cukup panjang dan sampai mereka mengopi di luar. This guy is a real piece of shit, though. Sepulang dari sana, lagi-lagi Jen diganggu oleh pria kepurut yang berada dekat rumahnya. Di kantornya, betapa kesalnya Jen membaca berita mantan Marla dibebaskan dan dia berhasil melewati jalur hukum. Jen pun menghampiri detektif Dylan, dan detektif Dylan berkata, tidak ada lagi yang bisa diperbuat, Jen. I'm a cop. I did my job. It's not all up to me. Akhirnya hal itu membuat Jen semakin kesal dan dia mulai berpikir untuk bertindak sendiri. Singkat cerita, Jen pergi ke tempat tongkrongan mantan Marla. Jen mengeluarkan tatapan manjanya kepada pria. Akhirnya pria itu mengikuti Jen dari belakang dan mengatakan, sepertinya kamu mulai tertarik denganku. I know you're interested. Jen sedikit melakukan perlawanan. Setelah terjadi pukulan kecil dan akhirnya Jen pasrah. Saat melakukan aksi pengemutan itu, Jen mengeluarkan pisau dapur dan memotong burung puyuhnya, mencincang-cincang dan merobek-robeknya. Kemudian Jen memukulnya dengan linggis maksudnya. Setelah kejadian itu, detektif Dylan menghampiri Jen ke kantornya dan menanyakan perihal kematian mantan Marla. Karena Jen adalah salah satu orang yang tidak terima saat dia dibebaskan. Hanya perdebatan kecil, scene berpindah. Di kelompok terapi, Casey bercerita tentang ayah tirinya Ron sudah mulai semakin brutal dan melakukan cikidi-papau padanya setiap hari. Di sisi lain, ibunya pura-pura tidak mendengar desaan cikidi-papau itu saat kejadian. Shit, man. Karena muak mendengar hal itu, Koza melepaskan kata-kata kesalnya. Kita tidak bisa diam seperti ini. Harus ada seseorang yang memberinya hukuman seperti memasukkan pipa panas ke dalam lubang ee-nya, ujar Koza. He should be anally violated with a metal pipe. Dan entah apa yang dipikiran Jen sekarang ini. Di hari yang sama, Jen menghampiri Ron ke tokonya, berseragam anak sekolah. Dan Ron si kepurut berpikir, wow, rezeki. Jen menanyakan alamat kepada Ron, dan si Ron siap mengantarkannya sampai tujuan. Dan sampailah di sebuah gedung alamat yang dimaksud Jen. Sampai di sana, Jen mulai menggoda Ron. Si Ron yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung bergegas untuk peregangan. Dan di sesi pembukaan itulah Ron disentrum oleh Jen. Dan sadar-sadar dia sudah terikat. Sadisnya Jen memasukkan pipa ke dalam lubang ee-nya dan memukulnya dengan palu sampai pipa itu habis. Dan sepertinya pipa itu sudah meluruskan usus Ron. Dan dia pun tewas. Jadi lemas, sadisnya Jen kayak psikopat. Keesokan harinya pastinya detektif Dylan datang ke kumpulan itu. Tapi orang yang dituju adalah Koza. Karena kematian Ron sama persis dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Koza. Setelah beberapa hari di kantor polisi karena bukti yang kurang kuat, akhirnya Koza dibebaskan. Dan di hari itu Jen menghampiri Koza. Cerita yang cukup panjang dan akhirnya Koza menceritakan semua tragedi yang menimpa putrinya. Yang menceritakan secara rinci nama dan tempat bekerja pelakunya yang bernama Watson. Singkat cerita, Jen pergi menghampiri lokasi itu dan mengikuti Watson yang keluar dari tempat kerjanya. Dan sebagai penonton, saya menyarankan Jen untuk pulang. Tubuhnya besar kayak Thanos anjir. Dan sampailah di sebuah lorong. Ternyata Watson menyadari kalau Jen mengikutinya. Why you following me? Terjadilah pergelutan di sana. Jen sempat melawan dan menusuk lehernya dengan pisau. Tapi sepertinya pisau itu tidak mengenai nadinya. Akhirnya dia berhasil membuat Jen pingsan dan ingin melakukan cikidi papau pada Jen. Dan saat bersamaan detektif Dylan datang. Ternyata detektif Dylan ini masih memata-matai Jen. Weston yang melakukan perlawanan ditembak is dead oleh Dylan. Fuck you, big. Jen dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi untuk lebih lanjut. Dan ternyata detektif Boyle sudah mengetahui latar belakang Jen yang mengganti namanya menjadi Angel. Dan dia memperlihatkan foto anak Sif yang dibunuh Jen beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya Boyle menuduh Jen lain telah melakukan pembunuhan kepada Ron dan mantan Marla. Di saat bersamaan bantuan datang. Koza datang menyelamatkan Jen dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh luka sayatan dan dia mengaku telah membunuh Ron dan mantan Marla. I did it. Untuk sementara Jen dibebaskan.
Tapi gerak-gerik Jen masih dimata-matai oleh kepolisian, dan di sisi lain Jen terlihat semakin kacau. Akhirnya Jen keluar dari pintu belakang dan mengelabui polisi yang ada di depan rumahnya. Dia keluar dengan dandan yang bisa kalian lihat sendiri. Tujuan Jen ingin keluar mencari kaum para pria kepurut dan ingin menghabisinya. Dan bertemulah Jen dengan Matt. Dia mengajak Matt untuk minum. Tapi Matt yang melihat Jen seperti orang mabuk, dia ingin mengantarkan Jen pulang. Tapi niat baik Matt dianggap buruk oleh Jen. Jen menodongkan pisaunya kepada Matt. You think I need a cock to protect me? No. Is that a knife? Dan untunglah Matt berhasil lari dari sana. Hak tinggi yang menyebalkan buka saja. Di sisi lain kita akan melihat detektif Dylan sedang mengikuti Jen. Dan Jen sampailah di sebuah taman. Begitu senang mendengar seorang pria menggodanya. Hey, honey. Showing it off, huh? Tapi pria kepurut itu jadi takut melihat keagresifan Jen. Pada akhirnya Jen bertindak sedikit lembut. Tapi pisau dapur sudah siap menanti burung puyuhnya. Karena tidak sabar Jen melayangkan pisau itu dan akhirnya Jen pingsan dipukul oleh pria itu. Saat pria itu ingin menenangkan Jen, di sana datanglah detektif Dylan. Jen yang sudah tak terkontrol memukul kepurut itu dan Used against me? innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum. Di ending film ini Jen terbangun di ruang terapinya, sudah menggunakan rompi berwarna oranye dan sepertinya bukan pemadam kebakaran. Nah, di adegan terakhir film ini berhasil membuat saya sebagai penonton garuk-garuk kepala. Karena saat Jen keluar dari ruangan ini, maka kita akan melihat seorang petugas kepolisian dan 2 orang tahanan lainnya. Saat scene awal film ini, Jen sudah berada di tempat ini. Bisa disebut tempat ini adalah tahanan. Dalam kata lain, Jen dari awal sudah berada di penjara ini. Dan di sepanjang perjalanan cerita, kita juga akan melihat petugas kepolisian yang merokok di perkerangan dari jendela ruangan Jen. Di sini kita bebas menyimpulkan mungkin dari awal Jen ini sudah berada di tahanan dan diwawancara oleh seorang dokter yang menangani kasusnya. Di mana Jen semakin brutal karena kejadian yang sama selalu terjadi di sekitarnya. Akhirnya membuat Jen berpikir, pria yang berbuat baik itu hanya karena menginginkan sesuatu dari tubuhnya. Dan untuk Koza yang rela mati membantu Jen, entah mati atau tidak, kita tidak diberi keterangan pasti. Pasti karena Koza merasakan kepuasan, di mana pelaku pemerkosa anaknya berhasil tewas, dan itu berkat ulah Jen. Dan itu saja buat kalian yang mau menyimpulkan lebih lanjut, silahkan sikat saja kolom komentarnya. Sekian dan terima kasih. Простите меня, отец, ибо я не раскаиваюсь.